Oke, sebelumnya kita akan tes kefokusan antum terlebih dahulu. Apakah sudah fokus atau masih? Masih belum fokus. Kita tepuk berirama namanya. Tepuk apa? Berirama. Kalau Ustazah bilang tepuk satu, nah tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima 3 kali. Bisa? Bisa. Oke, kita coba kita lihat kelompok mana yang fokusnya sekarang tidak goyah atau fokusnya berada di kelas ini, atau ada juga anak-anak ustazah yang dia di kelas tapi dia tidak fokus. Oke, kita coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk 3 kali. Oke, bagus. Masya Allah ya. Oke, sekarang Ustazah mau bertanya. Sebelumnya, pernahkah antum melihat gambar ini? Pernah. Kira-kira ini apa? Kira-kira apa yang di depan itu? Garuda Pancasila. Oke, bagus. Itu adalah Garuda Pancasila. Terus apa lagi? Siapa yang tahu? Apa aja yang ada di Garuda ini? Apa? Lambang Pancasila, banteng, apa lagi? Boleh menjawab? Pohon beringin, bintang, apa lagi? Padi dan kapas, apa lagi? Rantai. Indonesia, bagus. Jadi ini namanya, ada satu lagi yang belum antum jawab, yang belum tersebut. Apa kira-kira? Bintang udah. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi anak-anak ustazah ini adalah burung Garuda. Oke. Sekarang kita masuk lagi. Hari ini kita belajar apa sih, Ustazah Giska? Kita belajar tentang, siapa yang bisa baca? Oke, aku berperilaku Pancasila. Pernah mendengar istilah Pancasila? Saat dimana kita mendengar Pancasila? Kapan kita mendengar itu? Pas PKN, apa lagi? Iya, saat upacara, benar sekali. Pancasila dibaca saat hari-hari kemerdekaan, misalnya hari-hari penting atau setiap hari Senin saat kita mengibarkan bendera. Oke, lanjut lagi. Tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita perlu belajar aku berperilaku Pancasila itu? Yang pertama, supaya anak-anak ustazah ini tahu, oh ternyata ustazah, Pancasila itu bukan hanya tulisan saja, tetapi juga ada lambang Pancasilanya, juga ada lambang-lambangnya. Yang kedua, antum tahu apa arti makna Pancasila itu. Misalnya sila pertama antum tahu artinya, sila yang kedua sampai sila yang kelima. Yang ketiga, antum bisa mencontohkan nilai-nilainya. Nilai-nilai Pancasila itu ada berapa aja. Oke, paham tuh? Dan yang terakhir, antum tahu ternyata Pancasila itu dirumuskan oleh orang-orang penting. Ada nanti orang yang merumuskannya. Selanjutnya, nah ini dia. Apa ini tadi namanya? Burung Garuda. Ternyata gambar yang kita lihat itu bukan hanya sembarang gambar aja. Itu adalah lambang negara kita. Negara apa? Indonesia. Atau ada di sini anak-anak ustazah yang berasal dari luar negeri? Ana dari Malaysia nih. Ana lahirnya di Malaysia. Ada yang lahir di luar negeri? Oh tidak, alhamdulillah ya. Berarti kita orang Indonesia semuanya. Oke. Apa sih itu burung Garuda, ustazah? Burung Garuda itu adalah lambang kekuatan bangsa kita. Karena dia adalah burung yang kokoh.
burung yang gagah, makanya dia dijadikan sebagai lambang negara. Apa aja sih yang ada pada gambar-gambar burung Garuda itu? Yang pertama, perisai. Adakah antum melihat bentuk perisai di gambarnya ini? Ada. Apa saja isi dari perisai itu? Apa aja? Ada banteng, oke, apa lagi? Pohon beringin, oke, apa lagi? Bineka Tunggal Ika, oke, apa lagi? Padi dan kapas. Semua itu kita sebut dengan lambang Pancasila. Kira-kira warnanya burung Garuda itu warna apa? Emas. Emas artinya kejayaan. Karena kita sudah tidak berada lagi di zaman penjajah. Oke, Ustazah ada video. Kita lihat dulu ya. Ustazah ada video buat antum. Siapa tadi pagi yang ada sarapan di rumah? Pakai apa? Oke, nasi goreng susu roti. Kenapa kita harus sarapan sebelum pergi ke sekolah? Iya, nanti pingsan pas 6. Selain itu apa lagi? Nanti tidak kuat untuk belajar. Apalagi kalau makanan baby. Iya. Oke. Mengenal 5 lambang. Silakan perhatikan. Mengenal 5 lambang Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang kini merupakan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan buta. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia yang dilambangkan dengan tongkat tiga. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam memusyawarahkan perwakilan yang dilambangkan dengan kepala banteng. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Oke. Dari video tersebut, siapa yang mau memberitahu apa yang dia dapatkan dari video ini? Ada yang berani? Contohnya gini, Zah, Ana tadi lihat video itu ternyata sila yang pertama itu lambangnya ini, Zah. Siapa yang berani? Ada? Video tersebut menerangkan tentang apa? Tentang apa? Iya, lambang negara. Apa lagi? Tentang apa lagi? Lambang Pancasila. Tentang apa lagi? Bunyi Pancasila. Jadi gambarnya, bunyinya. Oke, bagus. Bentar. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, bunyi dan lambang kelima sila. Siapa yang tahu apa artinya panca itu apa artinya? 5. Sila itu apa artinya? Dasar. Berarti kalau digabung Pancasila itu 5 dasar. Yang pertama, siapa yang tahu? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, oke, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang kelima apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi anak-anak ustazah, lambang sila pertama itu adalah bintang. Lambang sila yang kedua itu ya, mana yang benarnya? Yang nomor 5 apa? Oke, keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, bagus. Ternyata anak-anak ustazah sudah bisa berpikir kritis, sudah bisa untuk za ini yang benarnya ini za. Berarti antum sudah mulai bisa untuk mengargumentasikan pendapatnya. Oke, yang pertama silanya apa? Bintang. Apa bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua? Sila yang ketiga? Sila yang keempat? Sila yang kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengingat lambangnya ini, ustazah ada tepuk ya, biar kita ingat, biar nanti waktu ujian antum ingat, oh kalau sila yang pertama ini lambangnya, sila yang kedua ini lambangnya. Oke, dengarkan ustazah. Tepuk Pancasila, 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 Oke, coba sekali lagi. Coba dulu tes semangatnya dulu. Tepuk semangat. Kita coba lagi, tepuk Pancasila. Tepuk Pancasila. 5 Faridan kapan? Sekarang ustazah mau tunjuk kelompok yang mana ya yang semangatnya bagus. Ya, ustazah mau lihat yang perempuan atau yang laki-laki dulu? Kenapa yang laki-lakinya enggak ada yang bersemangat? Laki katanya. Coba kelompok yang bertiga dulu. Coba kita dengarkan semangatnya. Oke. Tepuk Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 Faridan kapan. Oke, bagus. Kelompok yang awak lagi, yang laki-laki, yang berempat ini. Coba tepuk Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 Faridan kapan. Bagus. Yang banyak lagi, yang sebelah sini. 1, 2, 3, tepuk Pancasila. 1 bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 Faridan kapan. Kelompok mana yang belum? Yang ini, coba. Kelompok Faren. Coba tepuk. Kelompok Fatih. Tepuk Pancasila. Masya Allah. 5. Siapa besok yang sudah yakin kalau ada nilai kalau ada ujian nilainya 100, coba angkat tangan. Kok enggak? Enggak percaya. Kita harus mempunyai rasa percaya diri lagi ya, Rai. Rai harus percaya kalau nilainya bisa 100. Enggak apa-apa. Apa, Pin? Iya. Oke. Sekarang perhatikan lagi ke depan. Ada tokoh perumus Pancasila. Ternyata Pancasila itu ada yang merumuskan, ada yang membuatnya, ada 3 orang. Yang pertama siapa? Soekarno. I.R. Soekarno atau Insinyur Soekarno. Beliau adalah presiden pertama
Indonesia atau presiden pertama kita. Yang kedua ada Supomo. Yang kedua ada siapa? Yang ketiga ada siapa? Mister Muhammad Yamin atau Muhammad Yamin. Iya, dia Muhammad Yamin itu bacanya. Iya, Muhammad Yamin. Kira-kira bagaimana caranya supaya kita hafal ya 3 tokoh ini? Selain bertepuk, kita juga bisa menghafalnya dengan cara bernyanyi. Siapa yang sudah tahu nyanyinya? Ada? Oke, kita cobakan. 1, 2, 3. Ada 3 tokohnya yang sangatlah berjasa. Mister Muhammad Yamin. Mereka BPU PKI lahirlah PPKI dan disahkannya dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, 5 sila dasarnya yang terkandung di Piagam Jakarta. Oke, siapa perumus BPU? Perumus Pancasila? Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin. Kira-kira sudah dapat? Sudah dapat? Ustazah tes lagi ya. Ustazah tanya suaranya dulu. 2B, mana suaramu? Kita bernyanyinya sampai tokohnya aja. Oke, bisa? Yang BPU, PKI, lahirlah PPKI. Itu tidak usah dulu. Yang ini aja. Bisa? Oke, yang pertama. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. BPU, PKI, lahirlah Pancasila. Ada 3 tokohnya yang sangatlah berjasa. Mister Muhammad Yamin, dan Supomo. Mereka itu perumus Pancasila. Oke, berarti tokohnya ada 3. Yang sekarang kita sudah mengenal lambangnya, kita sudah mengenal bunyinya, kita sudah mengenal tokohnya. Nah, yang terakhir adalah kita harus tahu apa itu makna. Makna itu sama dengan artinya. Sila yang pertama, coba Ustazah mau tunjuk. Siapa yang mau tunjuk ya? Ustazah mau tunjuk lah. Yang cita-citanya menjadi guru tadi siapa? Oke, Rania. Coba Rania bacakan. Sila yang pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Apakah benar? Apakah benar? Benar. Yang kedua, itu Ustazah mau tunjuk yang cita-citanya sebagai astronot. Mana dia? Iya, Fares. Silakan sebutkan bunyi sila yang kedua. Sebutkan bunyi silanya apa? Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, siapa yang mau coba? Nah, apa? Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan. Yang kelima, yang terakhir, Sultan. Apa? Apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Apakah benar? Salah apa yang benarnya rasa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang pertama itu dia maknanya adalah bertakwa kepada Tuhan. Itu kita harus menganut nilai-nilai agama di sana. Yang kedua,
Ya, sholat, berdoa, itu dia. Berzikir, bagus. Yang kedua, kita harus saling menghargai. Sila yang kedua, kita harus menghargai. Contohnya apa? Siapa yang tahu misalnya kita menghargai apa? Menghargai iya, menghargai teman misalnya. Iya, misalnya ada teman kita yang berambut keriting, ada teman kita yang berkulit putih, ada teman kita yang berbadan tinggi, misalnya. Kita harus hargai setiap perbedaan. Yang ketiga, itu kita harus bersaudara walaupun berbeda-beda, dari Aceh sampai Papua, dari yang dia orang Jawa misalnya, ada yang orang Medan misalnya, ada yang orang Bali. Kita harus saling menghargai, bersatu kita. Yang keempat, sila keempat tentang musyawarah. Contohnya untuk memilih ketua kelas kita harus bermusyawarah. Yang kelima, adil. Nah, siapa yang bisa mencontohkan sikap adil? Misalnya, nah coba Rai. Iya, berbagi makanan, apalagi? Bagus. Iya, walaupun kita berbeda, kita harus tetap adil dengan teman-teman kita. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa. Oh, sekarang juga ada lagi nyanyinya. Atau antum sudah tahu? Sudah tahu. Berarti sekarang lanjutkan lagi. Nah, meneladani sikap pahlawan. Yang pertama kita harus berpikir positif. Apa itu berpikir positif? Apa itu berpikir positif? Berpikir yang baik, iya, berpikir yang baik, rajin belajar, terus juga kita harus menunjukkan sikap yang jujur, membantu teman, dan saling menghormati. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang anak-anak Ustazah akan membagi antum menjadi 4 kelompok, ya. Sebelum Ustazah bagi kelompoknya, Ustazah mau tes semangatnya dulu. Tes semangatnya apakah masih bersemangat atau tidak. Kita ulang tepuk semangatnya. Biar tidak bosan, silakan berdiri. Silakan bergerak, gerakan tubuhnya. Tidak ada yang gini-gini aja, gerakan tubuhnya. Oke. Tepuk semangat. Kelompoknya masih kelompok yang ini, ya. Kerja kelompoknya Ustazah akan bagikan beberapa LKPD yang antum akan isi. Iya, isinya sama-sama. Dia ada 3 LKPD-nya. Yang ini lagi. Belum ada yang membuat. Dengarkan instruksi Ustazah terlebih dahulu. Belum lagi. Oke, sudah dapat semua kertasnya? Sudah, oke. Dengarkan Ustazah dulu. Kelompok Raskah, dengarkan Ustazah. Caranya, silakan antum bikin namanya. Oke, Sultan coba bikin namanya. Silakan bikin nama kelompok, yaitu nama teman antum. Silakan duduk dengan bagus. Oke, bikin namanya. Dia kan ada 2 kertasnya. Antum ada berempat. Berarti 1 kertas 2 orang. Berarti kalau dia bertiga, 1 kertas boleh saling bertanya ke temannya.
Silakan bikin nama kelompoknya. Cara mengisinya. Oke, perhatikan ke depan. Iftaid. Yang ini dulu, lihat Ustazah. Yang ini apa tadi ini? Ini gambar siapa? Oh iya, perumus Pancasila. Caranya antum tulis di sana nama tokohnya. Terus ada juga yang ini. Silakan di checklist. Silakan di checklist. 1, 2, 3, silakan kerjakan. Ya, kalau kita belajar itu kita harus duduk dengan baik supaya nanti punggung kita tuh nggak sakit. Biasanya yang simple gimana? Iya, yang simple gimana? Siapa tuh namanya? Namanya aja Muhammad Amin. Iya. Kalau nggak tahu boleh bertanya dengan teman kelompok ya. Harus bekerja sama, saling bekerja sama. Harus coba nih bantu Fatih. Geser kursinya. Apa lagi? Udah selesai. Udah? Udah selesai? Oh, Masya Allah cepatnya. Udah? Atau ada yang belum lagi? Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang siapa yang mau membacakan hasil kelompok yang pertama? Yang nama-nama tokohnya dulu. Ada yang berani? Zai, yang ini kelompok siapa? Angkat tangan. Nggak apa-apa, nggak boleh malu-malu. Oke, kelompok Rai. Siapa yang mau membacakan? Fatih. Ya, silakan maju ke depan. Kelompok banyak lagi yang perempuan, siapa yang mau maju? Oke, Zaya, silakan maju ke depan. Yang dua kelompok itu lagi di samping Fatih. Siapa yang mau membacakan? Yang ini. Pasca? Sakil, oke, Sakil. Kelompok yang bertiga ini. Rania. Oke, silakan maju. Silakan berbaris di depan ini. Sini. Kita tutup dulu fokusnya. Oke. Silakan bikin barisan di sini. Oke. Kita harus berani tampil ke depan. Kita harus berani untuk tampil. Oke, cara tampilnya yang pertama, perkenalkan nama, baca salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zea. Saya akan membacakan hasil dari kelompok kami. Oke? Seperti itu juga dengan Fatih. Seperti itu juga dengan Sakil dan sampai Rania. Apakah nanti isinya ada yang berbeda atau tidak? Kita lihat, kita dengarkan. Oke. 1, 2, 3, silakan baca salam sama-sama. Waalaikumsalam.
Dia dulu. Ya. Oke, tepuk tangan kamu ya. Udah bagus. Silakan Fatih. Akan menyampaikan mana dia? Supomo. Tepuk tangan untuk kelompok Fatih. Walaupun bertiga, dia tetap tahu dia. Oke, Sakil lagi. Menyampaikan hasil diskusi anak. Yang pertama, siapa dia itu? Soekarno, mana lagi? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Sakil. Nah, yang terakhir, ke Rania. Supomo. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok dulu. Kita kasih tepuk wow. Ada yang tepuk wow, kasih wow, keren. Wow, keren. Oke, kita coba sekali lagi. Tepuk wow, kasih wow, keren. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, yang pertama, apakah ada teman-teman kita yang salah dalam menjawab ini? Apakah ada teman-teman kita yang salah menjawab ini, Raska? Siapa? Sakil karena grogi dia. Sedangkan di LKPD-nya dia benar, tapi Sakil grogi, tapi tidak apa-apa, itu sudah sesuatu hal yang bagus, sudah maju ke depan, itu adalah hal yang bagus. Sekarang LKPD yang kedua lagi. Siapa yang mau maju? Utus satu kelompoknya. Oke. Iya, orangnya yang berbeda. Yang berbeda orangnya, bukan itu aja. Oke. Siapa yang berani tampil nanti saya kasih nilai tambahan. Oke, Fare. Bagus. Siapa lagi? Khadijah Mursil, silakan maju ke depan. Yang ini, yang mana? Anindya. Yang kelompoknya Raska lagi. Kita laki-laki harus semangat. Oke, tuh, Tan. Coba semangat dulu, coba kasih senyuman yang paling gantengnya, yang paling manisnya mana? Cara perkenalannya sama seperti yang tadi. Perkenalkan nama dan kelompok, dan saya dari kami akan menampilkan hasil dari kelompok kami. Bisa? Bisa. Silakan baca salam. 1, 2, 3. Tunggu dulu. Caranya, kita kan soalnya 3. Kita bagi aja satu. Fares soal nomor 1, Khadijah soal nomor 2, Anin soal nomor 3, dan Sultan soal nomor 1 lagi. Oke? Silakan Fares. Nama saya Fares. Akan membaca.
Kelompok saya. Bacakan soalnya. Yang nomor satu Manakah? manakah di bawahnya yang sesuai dengan penerapan Pancasila yang pada sila pertama? Mana dia? Beribadah. Apakah benar? Benar. Oke, kelompok Khadijah. Anak akan menyampaikan hasil. Bacakan soalnya. Kata Khadijah, sila yang kedua itu saling tolong menolong. Apakah benar? Benar. Anin dia lagi. Keraskan suaranya. Anak akan menyampaikan. Oke. Silakan bacakan soalnya. Oke, manakah penerapan yang sesuai dengan sila yang ketiga? Mana jawabannya, Anin? Saling gotong royong. Oke, yang terakhir, Sultan, bacakan soal nomor 1. Membacakan? Oke, yang pertama. Di bawah ini yang sesuai dengan pada sila pertama. Oke, kata Sultan beribadah, apakah benar? Benar, ternyata semua kelompok sudah menguasai. Alhamdulillah sudah menguasai materi kita pada siang hari ini. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Bagaimana cara bertepuk tangan yang baik? Gimana cara bertepuk tangan yang baik? Oke, silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, alhamdulillah ya anak-anak ustazah, antum sudah mengerti, sudah antum ketahui siapa perumusnya, terus nilainya lagi, dan juga antum sudah berani maju dan tampil ke depan, itu sudah hal yang luar biasa. Jadi anak-anak ustazah, mana yang belum tampil ke depan, usahakan untuk tampil lagi. Timbulkan lagi rasa percaya dirinya. Paham toh? Paham toh? Paham nah. Oke. Yang terakhir ya, ustazah ada LKPD lagi. Ini tentang apa? Garuda Pancasila. Antum bikin nanti di sini bunyi silanya. Ya, bunyi silanya antum bikin di sini. Bunyi silanya. Paham toh? Ya boleh. Silakan dibikin bersama-sama. Berarti kelompok kita ada 2 berarti. Karena LKPD-nya kan 3 itu. Siapa yang belum kebagian membaca harus bacakan nanti ke depan. Kakak kasih waktu 5 menit cukup? 5 menit cukup waktunya?
Iya, nomor 4 panjang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa melewati batas. Silakan berdiskusi juga dengan teman ya. Silakan kalau salah temannya, ini bukan ini isinya gitu. Silakan bekerja sama dengan kelompok. Hik. Ya, nggak apa-apa. Tulisannya, kalau rasanya dia kotaknya kecil, silakan menulis kecilkan tulisannya. Kalau rasanya tidak muat, nanti silakan kecilkan tulisannya. Bagus. Udah Sultan? Gak apa-apa. Di sininya juga apa atau di sini aja. Yang nomor 5 nanti geser lagi ke bawah. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ayo, semangat. Sudah? Bikin namanya ya, jangan lupa dibikin nama ya. Nama dari tadi bagus. Oh, nggak tahu Ustazah. Nomor 4 apa ya? Saya nggak tahu. Duduk. Kalau sudah selesai silakan duduk di kelompoknya lagi dan dibaca-baca lagi. Kira-kira benar nggak ya? Kira-kira benar nggak ya silanya itu? Kalau lambangnya pohon beringin benar nggak ya? Bunyi silanya. Nah, coba perhatikan lagi, periksa lagi. Panjang. Bagus. Silakan dihapus kalau salah, saya kasih waktu 1 menit untuk memperbaikinya. Silakan baca lagi. Enggak. Salah. Sudah? Sudah? Kelompok mana yang belum? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, bisa tanya lagi, sudah selesai? Kok jawabannya sudah? Sudah selesai?
Kalau sudah, silakan kumpulkan atau silakan ceng dengan kelompok di sampingnya. Ditukarkan dengan kelompoknya. Diperiksa oleh teman kelompoknya apakah benar atau salah. Yang ini dengan yang ini, yang kelompok ini dengan kelompok ini silakan ditukar. Tidak boleh ya kalau temannya benar dikasih juga coretan salah, tidak boleh. Ustazah akan lihat apakah antum paham? Oke, sudah? Silakan dibikin nama pemeriksanya di bawah. Di bawah kertas teman bikin nama pemeriksa. Silakan bikin nama pemeriksanya. Nama semua anggota kelompoknya. Nanti Ustazah tahu tuh, oh kelompok ini yang memeriksa ini. Oh kelompok ini yang memeriksa ini. Sudah? Sabar, Zak. Oke. Oke, sudah dibikin nama. Silakan perhatikan kertas temannya. Ustazah bacakan bunyi silanya, antum menceklisnya. Oke? Yang pertama, itu sila pertama, bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Lihat apakah benar atau salah temannya, silakan diceklis. Yang benar silakan angkat tangan. Yang benar angkat tangan. Kelompok ini benar? Yang benar silakan angkat tangan. Coba dari sana. Oke, kelompok ini benar. Oke, benar semuanya. Nomor 2. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba lihat. Kemanusiaan yang adil. Benar dia tuh. Yang ketiga, lambangnya pohon beringin. Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Bagus. Kalau benar silakan di checklist. Nomor 4, sila yang keempat, lambangnya apa? Apa lambangnya? Apa lambangnya? Kepala banteng. Bunyi silanya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalau betul siapa cek tuh? Sila yang terakhir. Apa bunyi sila yang terakhir? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau benar silakan di checklist. Adakah teman-teman kita yang betul semuanya? Kelompok siapa yang betul semuanya? Kelompok ini 1. Kelompok mana lagi? 2. Oke, bagus. 3. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah antum sudah mendapatkan nilai 100. Sudah, silakan kembalikan ke teman. Silakan diceng dengan temannya lagi. Coba perhatikan dulu lembarannya benar nggak teman tuh ya, memeriksa ya. Coba periksa siapa ya yang memeriksa lembar jawaban kita tuh. Sudah? Ada yang mau komplain dengan temannya, Zah, Ana, ini benar Zah, tapi disalahkannya ada? Ada?
Tidak, berarti semua kelompok sudah mendapatkan nilai 100 dan alhamdulillah. Oke. Sebelumnya, adakah anak-anak ustazah yang mau bertanya tentang materi kita? Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Sekarang coba berdiri lagi. Kita lemaskan lagi otot kita. Oke, silakan berdiri. Kita tepuk anak soleh, ya. Ya, tepuk anak soleh kata Raisa Kak. Tepuk anak soleh. Oke, silakan duduk. Sekarang silakan balikan kertasnya. Silakan balikan kertasnya. Silakan bikin nama. Nah, dengarkan ustazah. Bikin nama masing-masing antum. Silakan antum isi bagaimana perasaannya waktu belajar hari ini. Kalau senang silakan bikin emot bahagia. Silakan bikin gambar emoticon bahagia. Kalau rasanya kurang senang juga silakan dibikin. Bikin nama misalnya Fatih sama dengan bikin emot di sampingnya. Nah, siapa yang emotnya paling lucu berarti saya lihat nanti. Kalau emot senyum tuh gimana ya kalau emoticon senyum itu? Coba lihat. Tidak apa-apa, kasih namanya biar Rasulullah tahu Sultan. Nah, coba lagi. Ya, semuanya berarti kalau Anin berarti yang di dekat Haifa. Sudah? Udah hitung sampai 5. 1 2 yang senyum 3 4 boleh dikasih kacamata emoticonnya boleh juga. Soalnya kalau yang laki-laki Ana bikin emot yang ganteng enggak boleh. Ana bikin 2 lah kan? Sudah? Nah, silakan satu orang mengumpulkan LKPD-nya, kumpulkan semuanya. Ustazah mau lihat. Ayo. Mau dikumpulkan ke Ustazah? Kelompok siapa yang pertama kali mengumpulkan? Nih, bagus. Terima kasih. Mana satu lagi, Ren? Dia 3 tadi. Nah, ini. Oh. Aduh, Masya Allah, emoticonnya ada yang bagus ya. Wah, ternyata anak-anak ustazah pintar menggambar juga. Nih. Siapa lagi? Ah, yang ini udah?
Dan silakan kembali duduk di kursinya. Duduk. Kita sudah sebentar lagi. Silakan duduk bagus-bagus. Udah? Sudah. Istaid. Sekarang silakan berdiskusi dengan teman, kira-kira apa ya kesimpulan pembelajaran kita. Misalnya hari ini kita belajar tentang ini, terus juga kita belajar tentang ini ya. Coba berdiskusikan dengan teman. Siapa yang berani menunjuk tangan, bisa tambah bintangnya 10. Misalnya kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, belajar tentang PKN, apa aja yang kita pelajari. Udah selesai, udah bagus. Sudah? Oke. Kelompok yang paling tertib adalah Dah, Ustazah tunjuk perwakilan satu per kelompok. Oke, Ustazah tanya. Khadijah Marsil, hari ini kita belajar apa? BKN tentang apa? Pancasila, oke. Apa Pancasila ada berapa, Rai? 5. Apa arti Panca itu, Zea? Panca artinya? Sila artinya? Dasar. Oke, bagus. Kita belajar tentang Pancasila. Artinya 5 dasar. Pancasila dicantumkan oleh berapa orang? Siapa saja perumus Pancasila? Ada berapa orang, Raska? 3. Oke, perumus Pancasila ada 3. Yang pertama siapa, Pati? Mr. Muhammad Yamin. Yang kedua apa? Ya, oke, Soekarno. Apa lagi? Sukomo. Ya, anak-anak ustazah, Pancasila itu artinya dasar negara kita yang dicetus oleh 3 perumus. Yang pertama Soekarno, Sukomo, dan Muhammad Yamin. Terus juga lambang Pancasila yang pertama apa? Bintang. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Tadi dan kamu tepuk tangan untuk kita. Tepuk tangan. Masya Allah, bagus. Terus lagi, sila yang pertama mengandung apa? Mengandung apa? Agama. Sila yang kedua? Saling tolong menolong. Sila yang ketiga? Cinta tanah air. Sila yang keempat? Musyawarah. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila atau penerapan Pancasila. Jadi anak-anak ustazah, Pancasila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menolong teman, berdoa sebelum belajar, tidak membeda-bedakan teman. Jadi, apakah kita tadi ada berdoa sebelum belajar? Apakah kita ada membantu teman sehari ini? Contohnya, mengangkat MBG contohnya. Apakah itu sudah saling tolong-menolong? Iya. Misalnya, meminjamkan penghapus ke teman. Apakah itu sudah termasuk saling menghargai atau saling berbagi? Iya. Misalnya ustazah yang bersikap adil. Apakah ustazah ada membeda-bedakan antum? Tidak, karena anak-anak ustazah ini adalah anak-anak pintar, anak-anak hebat, ya. Jadi tidak semuanya itu sama, ya. Paham tuh? Paham. Nah, terus lagi yang belajar hari ini akan ustazah tambah bintangnya 10 atau 50? 50. Oke, 50. Siapa aja? Ada berapa orang kita semuanya hadir?
akan Ustazah tambah bintangnya 50. Dan juga alhamdulillah nilainya hari ini sudah bagus. Nilainya semuanya 100. Berarti antum itu sudah anak-anak yang hebat. Apakah kita mau pulang lagi? Enggak mau pulang, atau di sekolah aja? Enggak, oke. Berarti sampai di sini dulu. Materi kita pada siang hari ini. Ketua kelas siapa? Apa? Oke, saya mau tanya tadi siapa yang membantu orang tuanya di rumah? Anak setiap hari Sabtu Minggu juga. Sabtu Minggu. Oke, menyapu. Siapa yang suka memberi makanan hewan peliharaannya? Ah, iya. Apa? Kucing. Itu termasuk apa itu? Itu termasuk. Oh, anak kucing. Kalau sila keberapa yang tentang itu menyayangi sesama, sila keberapa? Itu tentang apa? Keadilan. Terus siapa yang tadi pagi ada bersalaman dengan Bunda? Yang berdoa sebelum ke sekolah? Tidak. Itu termasuk sila keberapa? Sila keberapa kalau berdoa itu? Sila ke-1. Sila ke-1 tentang agama. Nih, alhamdulillah ya anak-anak saya sudah belajar dengan baik hari ini, sudah belajar dengan tertib hari ini, sudah mau mendengarkan ustazah, itu sudah luar biasa. Sekarang Raska, silakan lihat temannya dulu, istaidkan dulu. Nah, lihat kita dulu, coba lihat dulu apakah ada teman-temannya yang belum tertib, atau apakah ada di bawah mejanya yang sampah-sampah kertas yang sudah kita belajar tadi, misalnya disobek-sobeknya. Coba lihat dulu apakah di bawah mejanya bersih. Silakan rapikan bajunya sebelum pulang. Sebelum pulang rapikan bajunya. Iya. Silakan rapikan bajunya. Silakan rapikan bajunya. Coba lihat dulu, coba lihat bantu Ray. Adakah rapi? Coba Ray berdiri. Coba Ray lihat Ustazah dulu. Oke, sudah bisa kita berdoa. Sebentar lagi, saya lihat dulu. Mana yang tertib, banat atau aurat? Mana yang tertib, banat atau aurat? Coba dulu. Tepuk ikan. Oke, sudah mau lihat mana yang tertib. Oke. Sebelum pulang, kita berdoa dulu. Tampungkan tangannya, tundukkan kepalanya. Raska, silakan instruksikan teman untuk berdoa. Berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaika. Bismillahi tawakkaltu
tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah aliyul azim. Amin. Nah, silakan baca salam.